Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya? Ah, ai. Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. dan Mbak Sri Devi akan menyampaikan pemaparan terkait kode etik profesi akuntansi. Next slide, Mbak Devi. Nah, ini terkait dengan kode etik ini merupakan fondasi integritas dari informasi keuangan yang dalam hal ini profesi akuntansi yang sangat perannya itu sangat krusial bagi produk yang dihasilkan dari baik itu perusahaan maupun profesi, yaitu laporan keuangan dan opini atas laporan keuangan. Nah, ini terjadinya kasus-kasus pelanggaran etika profesi yang melibatkan akuntan, baik akuntan internal maupun eksternal. Ini ada beberapa kasus seperti di Enron, WorldCom, kemudian Toshiba, Jiwasraya, dan lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini perlunya ada akuntan yang memiliki integritas yang baik, kemudian yang independen dan bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya, nah ini adalah 5 prinsip dasar etika profesi akuntan. Yang pertama, integritas, di mana profesi itu harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan. Kemudian yang kedua, objektivitas, bisa menerapkan pertimbangan tanpa bias atau benturan kepentingan dan tidak memihak siapapun, pihak yang memberikan tugas ataupun yang memberikan fee atas pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, ini dengan mempertahankan pengetahuan yang dikelola setiap tahun itu harus mengikuti kompetensi lanjutan, kemudian dalam profesionalitasnya harus hati-hati dalam mengambil keputusan atau menyajikan laporan keuangan. Kemudian yang keempat itu kerahasiaan. Nah, ini menjaga kerahasiaan itu rahasia internal baik perusahaan maupun rahasia dari kertas kerja yang dimiliki oleh si profesi akuntan independen. Kemudian yang kelima, perilaku profesional. Nah, ini mematuhi peraturan dan bertindak bagi kepentingan publik. Nah, dari prinsip dasar etika ini merupakan yang ditetapkan di internasional itu oleh IFAC, kemudian oleh CIMA, Certified Institute of Management Accountant. Kemudian kalau di Indonesia itu ada IAI dan IAPI, dan kalau di Amerika ada AICPA. Nah, ancaman terhadap penerapan etika dibagi menjadi 5. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, di mana ancaman kepentingan pribadi ini muncul ketika kepentingan finansial atau pribadi itu mempengaruhi pertimbangan profesional seorang akuntan. Yang kedua itu ancaman telaah pribadi. Nah, ancaman ini biasanya timbul ketika akuntan mengevaluasi hasil pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, yang ketiga itu ancaman advokasi. Jadi ketika seorang akuntan itu terlalu membela posisi klien hingga objektivitasnya itu dapat terganggu. Nah, yang keempat, ancaman kedekatan. Nah, ancaman kedekatan ini ketika memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan klien, itu dapat mempengaruhi objektivitasnya sebagai seorang akuntan. Nah, yang kelima, ancaman intimidasi. Nah, ketika seorang akuntan dihalangi untuk bertindak objektivitas karena terdapat tekanan di dalamnya. Nah, pada praktiknya, akuntan harus melakukan penilaian terhadap ancaman yang dapat mengganggu etika dalam memberikan jasa pada sektor bisnis maupun kepada publik. Nah, aspek yang dapat mempengaruhi penerapan etika meliputi imbalan, kebijakan kompensasi, hadiah, litigasi, kepentingan keuangan, hubungan bisnis, keluarga dan pribadi, serta penyediaan jasa non-asurans kepada klien audit. Nah, implementasi etika profesi akuntan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemahaman kode etik. Yang kedua, identifikasi ancaman. Yang ketiga, penerapan pencegahan. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan.
Jadi implementasi etika profesi akuntan tidak hanya berupa kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kesadaran moral untuk mempertahankan integritas, bahkan dalam tekanan bisnis yang tinggi. Jadi akuntan harus selalu mengedepankan kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Nah, baik itu IFAJ, IAI, IAPI, SIMA maupun AISPA, menempatkan etika sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Jadi kesemuanya itu menekankan bahwa seorang akuntan harus bertindak jujur dan objektif. Jadi menghindari konflik kepentingan, menjaga kompetensi dan kerahasiaan serta berperilaku profesional dalam segala situasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang bertanya, Silakan Pak Pupung. baik, terima kasih waktunya. Bagaimana cara mengatasi potensi benturan kepentingan dalam kode etik? Terima kasih. Bagaimana cara mengatasi potensi benturan kepentingan dalam kode etik ya? Cara mengatasinya sebagai seorang akuntan ya, kita tuh harus mengidentifikasi dulu dan mengungkapkan potensi benturan kepentingan kepada pihak terkait. Nah, jika benturan kepentingan itu tidak dapat dihindari, jadi akuntan itu dapat mengambil tindakan, nah seperti mengundurkan diri dari kasus tersebut atau memperoleh persetujuan dari pihak yang terkait. Mungkin bisa ditambah oleh Pak Diki. Ya, mungkin berkaitan dengan ini ya, konflik kepentingan atau benturan kepentingan ini. Ya, misalnya kalau bagi akuntan yang bekerja di bisnis ya, itu benturan kepentingannya ya, ini kalau misalnya ada tekanan atau misalnya ada apa namanya kesempatan untuk berbuat curang, nah itu harus memang ada pengawasan dari pihak yang lebih tinggi ya. Misalnya memang dari kalau misalnya perusahaan BUMN itu dari komisarisnya atau komite auditnya lebih ini ya pengawasannya. Nah, untuk akuntan independen atau akuntan eksternal itu mungkin untuk benturan kepentingan perlunya evaluasi apakah akan memberikan jasa selain jasa asuransi. Nah, itu dievaluasi ketika akan memberikan jasa non asuransi itu apakah akan mempengaruhi asuransi yang akan dia berikan atas asuransi opini dalam laporan keuangan. Dan bila tidak ada, mungkin itu tidak ada potensi benturan kepentingan. Seperti itu, Pak. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pupung. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Boleh tanya? Boleh, Ya. silakan. Tolong dijelaskan apa saja sih ancaman utama terhadap kode etik profesi akuntan? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Ardiansyah. Ancaman utama terhadap kode etik profesi akuntan ya. Jadi ancaman utama itu dapat merupakan kepentingan pribadi ya, seperti kepentingan finansial atau tekanan untuk memenuhi target. Nah, tekanan itu dapat juga berupa dari pihak lainnya, selain dari kepentingan pribadi itu dapat dari tekanan dari pihak lain. Nah, seperti manajemen atau klien. Mungkin lebih jelas ada tambahan dari Pak Diki. Nah, mungkin tambahan terkait ini ya, kepentingan pribadi mungkin apabila seorang akuntan publik mungkin yang akan mengaudit suatu laporan keuangan yang terdaftar di pasar modal ya, mungkin itu kan ada saham yang diperdagangkan. Nah, mungkin kepemilikan saham di perusahaan yang akan diauditnya itu mungkin bisa menjadi salah satu ancaman ya terhadap independensi ketika dia akan memberikan jasa audit. Atau mungkin bisa juga lebih ke ini ya, ada juga ancaman kedekatan itu dengan adanya hubungan yang berkelanjutan lebih dari 2-3 tahun mungkin bisa menyebabkan kedekatan pada hubungan dengan klien. Itu bisa mempengaruhi independensi dan objektivitas. Mungkin itu Pak Diansa. Baik, terima kasih. Jelas sekali jawabannya. Baik, terima kasih teman-teman semua
partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Ajis Kuratman selaku dosen pengampu dan teman-teman semua yang telah ikut berpartisipasi dalam presentasi ini. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Lebihnya datang dari Allah, kurangnya datang dari kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.